Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Dulur Victor, sahabat sekalian yang sedang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita diperkenankan oleh Allah hadir kembali dalam majelis ilmu kita, insyaallah majelis yang mubarakah, karena kita akan membincangkan persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetapi kita akan berusaha mencari jawabannya, bagaimana Islam memberikan tuntunan. Nah, dari situ nanti harapannya apa yang kemudian masih menjadi persoalan yang kita hadapi bisa terselesaikan dan juga menjadi sebuah pencerahan yang bisa membuat kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita mengangkat satu topik, ya. Saya sengaja mengangkat topik tentang pernikahan, bukan permainan. Ini satu sisi untuk menguatkan kembali pemahaman yang dimiliki oleh kaum muslimin di tengah arus akhir-akhir ini yang kita lihat, ya, di beberapa berita-berita yang viral itu seolah menjadikan pernikahan itu memang bahan candaan atau permainan, ya. Jadi sudah agak-agak banyak gitu, ya. Akhir-akhir ini itu kita menemukan pernikahan itu batal dilakukan akadnya karena misalkan calon pengantin laki-lakinya tidak datang, gitu ya. Karena hal-hal yang sangat sepele. Kemudian atau yang berikutnya adalah terjadi pernikahan itu, tapi dalam hitungan hari mereka bercerai. Ada kan yang kemarin baru viral itu 8 hari menikah diceraikan oleh suaminya. Masya Allah. Karena persoalan yang kalau kemudian mungkin netizen membaca atau mengikuti kisahnya, ya rasanya ya sangat sepele begitu, ya. Katanya entah benar atau tidak, misalkan ketika cara memasak nasinya itu berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan suami, itu ternyata bisa menjadi penyebab perceraian. Masya Allah. Ataupun kemudian ada kemarin itu kita juga mendengar, ya, sempat viral juga adanya tren mengatakan sebelum masuk pada pernikahan itu sendiri kemudian ada ritual jatah mantan, Masya Allah itu, ya. Masya Allah. Jadi ketika mau menikah itu justru kemudian mencari mantannya untuk kemudian memberi jatah. Sebenarnya mungkin perzinahannya sejak sebelum pernikahan itu dilakukan, tetapi Ya Allah. pada waktu mau menikah itu justru kemudian ada beberapa tren dari mungkin generasi milenial atau generasi muda hari ini itu terus kemudian malah berzina lagi dengan mantannya, yang kemudian membuat saya membaca komentar-komentar yang ada itu, akhirnya ada yang komentar begini, anak-anak yang merupakan anak pertama dari pernikahan auto mikir apakah benar bapak yang selama ini saya anggap bapak saya itu adalah bapak biologi saya. Jadi kayak gitu akan membuat ada ketidakjelasan pada sebenarnya yang sedang dikandung itu anaknya siapa dan seterusnya. Padahal ini sebuah institusi pernikahan begitu, ya. Jadi orang menjadikannya sebagai mainan atau barang candaan. Kemudian juga atau kita menemukan fenomena juga maraknya atau mudahnya kemudian orang itu berpikir untuk mengakhiri pernikahannya. Ini juga sesuatu yang banyak, ya, kemudian masuk ke dalam ke pesan-pesan pribadi saya. Ada yang banyak yang bertanya atau mengkonsultasikan sampai kemudian mereka bertanya lalu batasannya begitu, ya, batasan sampai sejauh mana sebenarnya kita, misalkan yang bertanya itu para ibu, ya, para istri, kami itu harus tetap fight memperjuangkan keutuhan rumah tangga, bertahan dengan bahtera rumah tangga yang ada sampai kapan atau batasannya yang mana, kemudian ini berarti sudah saatnya kami mengakhirinya begitu, ya. Kami harus berpindah kapal dan nakoda, itu batasannya di mana. Nah, kami mengangkat topik ini sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya terkait dengan pernikahan ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin menyimak dan
beberapa waktu yang lalu mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya dan belum saya jawab secara personal. Apa yang kemudian nanti saya sampaikan hari ini itu sekaligus menjadi jawaban begitu ya untuk pertanyaan yang disampaikan. Ya, baik. Jadi sebenarnya ketika kemudian kita melihat hari ini fenomena kok pernikahan ini menjadi sebuah candaan dan mainan, itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan, kejahilan dari mereka yang menjadikannya sebagai bahan candaan. Padahal kalau di dalam Islam yang namanya akad pernikahan itu adalah salah satu dari mitsaqun ghalidho. Mitsaq itu perjanjian ya, atau piagam perjanjian. Sama seperti wa'ad atau janji, tapi mitsaq ini lebih kuat ya. Ghalidho itu artinya kuat, berat, tegas, kokoh. Jadi ini adalah sebuah perjanjian besar, kuat, berat, tegas, kokoh ya. Teguh. Kata mitsaqun ghalidho itu sendiri kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Qur'an hanya disebut dalam 3 tempat, Mas Ishak ya. Mewakili 3 peristiwa perjanjian besar ya. Di dalam Al-Ahzab ayat 7 itu ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabinya. Lalu Al-An-Nisa ayat 154 itu ketika Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala Bani Israel dan menyuruh mereka untuk berjanji, bersumpah setia akan mentaati Allah gitu ya. Lalu surat An-Nisa ayat 21 ya, ini yang berhubungan dengan janji setia di dalam pernikahan. Jadi dia adalah sebuah mitsaq ghalidho, sebuah perjanjian yang besar, kesepakatan yang agung. Ini bukan main-main begitu ya. Ketika kemudian dilakukan mitsaqun ghalidho ini tadi, ini ada sebuah akad yang terjadi antara seorang suami dan istri kan begitu kan ya. Sebuah perjanjian yang oleh Allah kalau tadi ada dalam 3 peristiwa itu berarti dia kebesarannya gitu, kedahsyatan itu disejajarkan dengan ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabi dan juga meminta perjanjian dengan Bani Israel gitu. Jadi ini sesuatu yang agung, bukan main-main. Allah sendiri yang kemudian mempersaksikan akad yang dilakukan. Kalaupun kemudian di situ sepertinya gitu ya, yang terlihat itu yang nampak adalah 2 orang manusia yang sedang melakukan akad atau perjanjian pernikahan, hakikatnya sebenarnya akad itu tadi hanya terjadi ketika ada nama Allah yang dipakai di situ. Jadi ada seorang calon suami, ini seorang pemuda gitu ya, yang kemudian menggunakan nama Allah, gitu kan ya? Menggunakan nama Allah untuk menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Masya Allah. Ya. Dia hendak meyakinkan seorang wali yang memiliki anak putrinya yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang, dengan air mata dan darah pengorbanan dan seterusnya begitu. Yang kemudian dia ambil sebagai amanah dengan menjadikan nama Allah sebagai hal yang meyakinkan sang bapak tadi, begitu kan ya. Kalau saja misalkan sang bapak tadi itu hanya melihat profil sang pemuda tadi, sopo sih arek iki. Kurang. Kan begitu. Tetapi ketika kemudian sang pemuda tadi itu berani menjadikan dengan nama Allah saya mengambil amanah ini, itu sang orang tua ini sebenarnya yakin dengan keberadaan Allah lah yang akan menyaksikan, Allah yang akan mencatat, Allah yang akan, kan katanya anak ini tadi itu mau menikah itu dengan nama Allah. Berarti dia akan menjadikan Allah itu sebagai pemberi tuntunan, kan, rujukan, kan begitu kan ya. Karena itulah kemudian dia teryakinkan untuk memberikan anaknya sebagai amanah yang dipindahkannya, kan begitu, kepada seorang laki-laki yang mungkin baru dikenalnya, kan begitu. Jadi di sini ini meskipun kesepakatan itu sepertinya dilakukan oleh 2 orang, tetapi sebenarnya akad itu dilakukan dengan menggunakan nama Allah, dipersaksikan di hadapan Allah. Kan kita langsung meminta Allah menyaksikan, gitu kan ya. Terus kene orang-orang di sekitarnya itu saksi melihat, masa Allah enggak lihat. Itu Allah juga kemudian mempersaksikan akad tersebut dan juga menisbahkan, ada di dalamnya itu makna menisbahkan pertanggungjawaban atas konsekuensi pernikahan tersebut, akad pernikahan tersebut juga kepada Allah. Kalau kemudian seorang suami tadi dia melakukan kedoliman pada istrinya misalkan, maka Allah yang akan menyaksikannya, Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Implikasinya itu enggak hanya dia di dunia, tapi di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya, kan begitu kan ya. Demikian juga dengan ketika misalkan seorang istri yang dia kemudian
menyetujui menerima perjanjian pernikahan tadi, kemudian ternyata dia tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai istri sebagaimana ditentukan oleh Allah, maka itu pun akan dipertanggungjawabkan oleh dia di hadapan Allah. Sampai nanti ketika kemudian dia dikembalikan lagi kepada Allah di akhirat nanti begitu. Jadi implikasi pernikahan itu tidak hanya di dunia ini, tapi sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Ini urusannya itu seperti itu. Ujungnya itu pada ridho dan kemurkaan Allah, surga atau neraka Allah. Bukan semata-mata susah menjalani hidup pernikahan di dunia ini. Apakah miskinnya, apakah susahnya menghadapi beban ekonomi yang hanya berhenti di pernikahan ini, di dalam pernikahan di dunia ini enggak, tapi itu implikasinya sampai di akhirat. Masya Allah. Kita selama-lamanya nanti ujungnya ada di mana? Mendapatkan ridho Allah atau murka Allah, mendapatkan surga Allah, berkumpul kembali di surga Allah dalam suasana penuh kebahagiaan beserta seluruh keluarga kita, ataukah kemudian berhadapan-hadapan sebagai musuh di neraka Allah gitu ya? Iya, sebaliknya begitu, malah musuh-musuhan. Begitu. Nah, jadi ini seperti itu. Ini adalah misakon ghalidho. Kesadaran akan hubungan para pihak dengan Allah ya. Para pihak yang membuat akad tadi dengan Allah lah yang akan membuat para pembuat akad itu memegang kuat tuntunan yang diberikan oleh Allah. Begitu. Jadi dari sini kita melihat kok ada orang yang sudah janjian, ayo nanti nikah ya, kita bikin akad ya. Kita mau ngajak, mau membuat sebuah persaksian menggunakan nama Allah, menjadikan Allah sebagai pihak yang mempersaksikan, yang nanti juga akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita berjanjikan. Ternyata terus balik kucing, ternyata kemudian main-main, ternyata kemudian itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada sebuah kelemahan pemahaman yang sedang menimpa umat ini. Bahkan sampai mereka tidak mengerti bahwa setiap amal yang harusnya dia lakukan itu harus dia ilmui. Sehingga kemudian tidak kemudian main-main dalam melakukan amal apapun begitu ya. Nah, termasuk pernikahan ini. Ini satu. Bahwa sebenarnya pernikahan itu sangat kuat, sangat berat dalam Islam. Lalu bagaimanakah supaya kemudian pernikahan ini juga tidak menjadi sesuatu yang kayak main-main mudah dibubarkan gitu ya, mudah sekali kemudian diakhiri, akadnya kemudian dibatalkan, dianggap nggak usah diteruskan lagi. Itu kemudian mengapa sampai terjadi seperti itu? Karena ada sebuah lanjutannya ya. Jadi mulai dari gak paham itu akad itu sebenarnya seperti apa kedudukannya dalam Islam, implikasinya bagi kehidupan mereka dunia dan akhirat, juga ketidakfahaman bahwa sebenarnya menjalani kehidupan, menjalani pernikahan itu sebenarnya adalah salah satu episode hidup kita yang tidak bisa kita lepaskan dari tujuan kita ini dihidupkan gitu. Jadi kita itu dihidupkan kan dengan misi, dengan visi penciptaan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu kan ya, kita itu diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah kepadanya, dalam seluruh episode hidup kita. Kalau kemudian dalam perjalanannya ternyata kemudian kita itu tumbuh menjadi anak, maka di situ episode hidup yang juga harus kita atur, kita ikatkan dengan tuntunan Allah supaya dia menjadi sebuah ibadah, dalam rangka ibadah. Ketika kemudian akhirnya kita tumbuh, kemudian kita menikah, kita menjadi seorang suami atau seorang istri, maka itu pun harusnya menjadi bagian dari hidup kita yang ibadah tadi. Ketika kemudian kita diberi amanah anak, kemudian mendapatkan keturunan di situ, maka prinsip-prinsip pendidikan, pengasuhan anak atau parenting itu pun sebenarnya ketika kita menjalaninya itu adalah sebagai bagian dari menjalani hidup kita yang harusnya itu ibadah tadi. Itu terus begitu. Nah, hari ini itu ada satu sisi kelemahan kaum muslimin yang sangat terkait dengan pemahaman ini. Sisi yang lain memang ada upaya dari musuh-musuh Islam yang memang berusaha meruntuhkan bangunan keluarga muslim ya. Bangunan keluarga muslim ini adalah hari ini tuh benteng terakhir yang mereka punya untuk
mereka bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang solih, solihah, yang akan kemudian bisa menjadi khalifatullah fil ard, memakmurkan bumi dengan tuntunan Allah. Itu karena kita susah kalau hari ini berharap itu akan diwujudkan oleh sistem supra keluarga yang ada. Tetapi ada banyak keluarga-keluarga yang masih berusaha untuk berjuang untuk menghasilkan generasi seperti itu kan. Nah, itu kemudian juga mulai dilemahkan begitu kan. Jadi banyak sekali upaya untuk melemahkan keluarga ini itu, bahkan sejak dari mempertanyakan atau berusaha melepaskan, kalau mau membuat sebuah akad pernikahan itu, jangan jadikan pernikahan itu tuh sebagai sebuah yang ada hubungannya dengan agama, tetapi itu adalah kontrak sosial saja. Jadi nggak usah dikaitkan dengan misalkan di situ ada hukum tentang wali atas nama gender. Gara-gara ada hukum wali itu kan akhirnya nggak adil itu. Laki-laki menikah nggak harus ada wali, perempuan harus dengan wali. Itu sebenarnya sedang menyerang institusi keluarga Muslim, karena yang punya konsep itu Islam kan, begitu kan ya. Kalau kemudian pakai dihubungkan dengan agama, jadinya membangun keluarga itu kan akhirnya pakai ada sebuah konsep, akan ketemu dengan konsep bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin keluarga adalah laki-laki. Itu kan nggak adil dalam perspektif gender. Kalau kita lepaskan dari agama, hanya kontrak sosial saja, tergantung kesepakatan. Siapa yang jadi kepala keluarga, siapa yang jadi ibu, siapa yang jadi pendidik anak, tergantung saja gitu. Jadi termasuk juga definisi keluarga. Meskipun beberapa tahun yang lalu definisi keluarga ini yang ingin digolkan itu gagal ya. Jadi mereka hendak mengadopsi contoh definisi keluarga di luar yang tidak mengkaitkannya dengan agama, yaitu berkumpulnya pasangan atas dasar cinta untuk hidup bersama, kesepakatan untuk hidup bersama atas dasar cinta. Nggak harus itu di situ suami istri, nggak harus di situ itu laki perempuan gitu loh. Keluarga itu bisa dibentuk oleh laki-laki, perempuan dan perempuan, terserah. Itu definisi keluarga itu yang kemudian hari ini pada beberapa negara itu sudah diadopsi definisi begitu kan, LGBTQ gitu kan ya. Sehingga kalau kemudian ini tuh diadopsi oleh umat Islam, ya memang akan hancur bangunan keluarga kita ini. Ini termasuk musuh-musuh dari umat Islam itu tadi ya. Iya, jadi dan arus ini memang hari ini sedang gencar. Kenapa kita disuruh menganggap normal yang namanya LGBTQ itu? Kita disuruh menganggap normal bahwa ada orang yang mau membangun keluarga itu dengan orientasi seksual yang sejenis, kan begitu kan ya. Jadi ini memang satu sisi ada kelemahan yang sangat, tapi juga ada faktor eksternal dari kaum muslim yang memang sedang ada serangan ghazul fikri, ghazul saqafi, bahkan sampai pada level ghazosiasi, perang politis, karena itu kemudian mulai masuk ke dalam perundang-undangan begitu loh. Ada perjuangan untuk menjadikannya itu legal. Hal-hal yang rusak tadi itu sudah masuk dalam advokasi untuk kemudian masuk di dalam perundang-undangan. Ya Allah. Jadi ini yang sedang terjadi. Lalu bagaimana, kalau pertanyaan berikutnya Mas Ishak ya, bagaimana kemudian kita kaum muslimin harus mempersiapkan diri untuk memasuki sebuah pernikahan ya. Maka ada beberapa tuntunan dari syariah yang ini harus diketahui, harus difahami, disadari oleh semua muslimah yang kemudian hendak melakukan atau mengambil amal pernikahan tadi, begitu ya. Yang pertama adalah tentang apa sebenarnya tujuan dari pernikahan itu, apa sebenarnya yang mau dicari dengan pernikahan itu. Itu kan harus ngerti gitu loh. Kalau kemudian salah menetapkan arah, tujuan itu kan akan menjadi arah begitu ya, akan menjadi dia adalah visi yang akan mengarahkan kita mau mengarahkan kapal kita ini, bahtera kita ini ke arah mana. Kalau nggak punya tujuan, misalkan orang bepergian mau kemana, pokok melakulah. Yuk, bisa kita pastikan dia akan muter-muter, bisa jadi sampai kelelahan, kehabisan energi, kehabisan seluruh sumber daya, kehabisan ongkos, tapi dia nggak sampai-sampai begitu. Dan itu akan membahayakan amal itu sendiri, perjalanan tadi membahayakan pernikahan itu sendiri. Jadi pertama memang harus paham apa yang sedang kita cari dengan pernikahan, apa yang menjadi tujuannya. Nah, di dalam bagi keluarga muslim, begitu ya, bagi keluarga muslim, kalau kita membaca tuntunan Rasul ketika mendoakan sebuah pernikahan, itu kan ada doanya ya, bahkan ada lagunya ya. Apa Mas Ishak ya?
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair, begitu kan ya. Jadi itu ketika ada sebuah kisah ya, ada seorang sahabat dinukil dari Al Hasan bahwa Aqil bin Abi Thalib namanya, itu hendak menikah dengan seorang wanita dari Jasyam. Lalu pada saat itu para tamu mengucapkan selamat kepada beliau itu dengan ucapan birrofa wal banin. Birrofa wal banin itu artinya kalau bahasa kita itu mungkin kayak semoga banyak rezeki, banyak anak gitu ya. Segera dapat momongan, banyak anak, banyak rezeki kan gitu. Nah, kemudian Aqil bin Abi Thalib ini melarang mereka seraya mengatakan jangan kalian ucapkan demikian karena Rasulullah itu ketika memberi selamat pada sebuah pernikahan itu tidak demikian, tetapi beliau mengatakan barakallahu lakum wa baraka alaikum. Atau di liwat yang lain kemudian ada wa jama'a bainakum fi khair ya. Nah, dari sini ternyata kan Rasul mengajarkan kita untuk mendoakan, artinya ini kan mengharapkan keluarga yang dibangun ini tadi itu mendapatkan keberkahan. Keberkahan dari Allah semoga tercurah pada kalian, melingkupi kalian, dan Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Keberkahan itu yang kemudian didoakan ya, kita harapkan itu tercurah pada mereka, pernikahan mereka. Nah, apa sih berkah ini itu ya? Berkah ini itu apa? Berkah ini atau kalau bahasa asli itu barokah ya. Barokah. Nah, kalau di Indonesia jadi berkah atau berkat. Berkat nanti ya. Berkatan. Nah, berkatan ya. Barokah itu kalau kita buka di Kamus Al-Munawwir, di sana diartikan itu nikmat karunia dari Allah yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Kalau di Kamus Bahasa Arab Ibnu Munzir, Lisanul Arab itu dikatakan di situ adalah an-nama waz-ziyadah. Jadi sesuatu yang berkembang dan menambah. Menambah apa maksudnya di sini? Menambah as-sa'adah. Jadi sering gampangnya itu orang para ulama itu mengajarkan apa sih arti dari berkah itu atau barokah itu adalah ziyadatun ni'mah wa ziyadatul khair. Bertambahnya kenikmatan dan kebaikan pada sesuatu. Kalau kita mendoakan pernikahan itu berkah, maka semua doa-doa yang lain itu sudah tercakup di dalamnya. Masya Allah. Ya. Kalau misalkan otomatis kita mendoakan dia diberi keturunan, maka kalau kita mendoakan pernikahan itu barokah, kalau di dalam pernikahan itu diberikan keturunan itu keturunannya berkah. Membawa kenikmatan, menambah kebaikan yang ada. Bukan akeh anaknya tapi begajulan semua gitu, bangsat semua gitu misalkan. Ternyata menyimpang gitu, Masya Allah. Seandainya kemudian pernikahan itu, jadi berkah itu bukan terletak pada lama atau singkatnya berjodoh, bukan terletak pada banyak atau tidaknya anak yang diberikan, yang dilahirkan dari pernikahan itu. Jika tidak dilihat dari apa kaya atau tidaknya rumah tangga itu, tidak. Ketika berkah itu menempel pada sesuatu, maka dia akan menambah kenikmatan dan kebaikan dari sesuatu yang ditempelinya. Pernikahan yang barokah meskipun berjodohnya singkat, seperti pernikahan orang tuanya Imam Syafi'i, perjodohan mereka singkat karena ketika Imam Syafi'i itu di kandungan, ayahnya sudah meninggal. Tetapi apa yang kemudian kita saksikan, pernikahan yang singkat itu, kan perjodohan yang sangat singkat itu, telah berhasil melahirkan satu sosok Imam Syafi'i yang keberkahannya itu sampai kita bicarakan hingga hari ini. Sekarang ini kan begitu. Jadi berkah itu bukan semoga langgeng ya, belum tentu jadi baik. Ya. Semoga banyak anak ya, juga belum tentu jadi baik gitu. Tapi kalau kita doakan semoga barokah Allah atas kalian itu, maka ketika pernikahan itu barokah akan menambah kenikmatan yang ada. Pasangan suami istri tadi itu akan bisa mendapatkan kelezatan pernikahan, menghalalkan yang sebelumnya haram, dan kemudian menambah kebaikan-kebaikan yang ada. Mereka mungkin semakin terjaga dari keharaman zina, pandangannya kan begitu kan ya. Mereka bisa saling menguatkan dalam dakwah, dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ketika kemudian mulanya dulu itu satunya atau salah satu pasangannya itu sholat itu kurang bagus, ketika kemudian ada pasangan semakin semangat, nah, misalkan begitu ya, berjamaah dan seterusnya. Jadi menambah kenikmatan, menambah kebaikan yang ada. Belum kalau kemudian nanti itu dia melahirkan anak cucu keturunan,
Bisa jadi dari pernikahan yang barokah itu lahirlah pemimpin besar yang akan Ya. menyelamatkan umat manusia dan seterusnya. Jadi berkah itu begitu gitu. Kita diminta untuk mengejar keberkahan itu dalam pernikahan. Nah, gimana kemudian caranya, kan pesannya begitu. Berkah itu sendiri kalau kemudian kita membuka tuntunan di dalam Islam itu dilekatkan oleh Allah atau akan diberikan oleh Allah ketika kita itu beriman dan bertakwa. Ketika kita beriman dan bertakwa. Dalam salah satu ayat itu kan Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ard, itu ya. Kalau saja sekiranya penduduk bumi itu, 1, beriman, 2, bertakwa, niscaya akan kami bukakan keberkahan itu dari langit dan bumi. Nah, ini kalau penduduk satu negeri iman takwa, dia menjalani kehidupannya itu dalam tuntunannya. Takwa itu kan menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Jadi dia berjalan lurus dalam ketaatan pada Allah. Berkah itu akan diturunkan. Berkah itu akan diturunkan dari langit. Jadi kalau misalnya turun hujan, hujan itu akan menumbuh suburkan, bumi menghidupkan dari matinya, menghasilkan di situ tanaman-tanaman yang bisa menjadi makanan bagi manusia, bagi hewan dan seterusnya, kan begitu ya. Bukan malah turun dari langit air jadi bencana. Keluar air dari tanah misalkan, lumpur jadi bencana. Enggak begitu. Kalau berkah itu enggak begitu. Jadi kebaikan yang akan diturunkan. Itu kalau level negeri, penduduk negeri. Sama sebenarnya ketika kemudian kita terapkan pada pernikahan. Pernikahan itu kemudian akan mendapatkan keberkahan, dicurahkan keberkahan. Ya kalau sejak awal perjalanan membangun pernikahannya tadi itu disandarkan pada iman dan takwa. Makanya kan kemudian ya memang pernikahan itu kalau dalam Islam ya bagian dari ibadah gitu loh. Bagian dari ibadah, bukan gak bisa dipisahkan dari ibadah begitu. Karena dia justru harus dibangun atas dasar iman. Iman itulah yang kemudian menuntun masing-masing muslim yang akan melakukan akad itu untuk kemudian mencari tahu supaya saya bisa melaksanakan ibadah ini, apa saja yang kemudian harus saya ilmui. Kan begitu kan ya. Apa saja yang kemudian harus saya siapkan. Justru disitulah letak kebaikannya itu yang akan kemudian tercurah pada mereka, keberkahan itu akan diturunkan. Nah, jadi itu dari sisi arahnya. Berarti kan bisa difahami ya. Berarti orang yang mau menikah, saya hendak mencari keberkahan, yaitu dengan cara kebahagiaan, kebaikan menjalani kehidupan ini itu dengan kebaikan, dengan ketaatan, sehingga kemudian ujungnya ini sebenarnya adalah visi dari pemimpin keluarga itu sendiri atau nakoda dari kapal itu sendiri. Nakoda kapal itu sendiri itu ditetapkan di dalam Islam, pemimpin itu memang adalah suami. Nah, ini harus dipahami juga supaya kemudian menjadi jelas begitu ya. Jadi ketika ibaratnya kalau kita pakai perumpamaan bahtera ya, berarti sebelum masuk ke dalam bahtera tadi itu ada akotnya. Yang akot itu berat. Ya. Yang akad itu berat. Akad yang berat tadi itu dibuat, dipersaksikan dengan nama Allah di hadapan Allah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu kemudian sepakat masuk ke situ. Maka kemudian di dalam akad itu kita sepakat bahwa kita mau kemana supaya ini menjadi perjalanan yang berkah, membawa kebaikan. Kita akan sandarkan semua tuntunan rambu-rambu yang akan kita pakai selama menjalani perjalanan itu sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, di dalam tuntunan Allah ternyata diberitahukan bahwa pemimpin di dalam bahtera itu atau nakoda bahtera itu adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan begitu ini. Seorang suami. Maksud dari kepemimpinan di sini ini bagaimana? Apakah itu berarti dia itu berhak untuk melakukan kedzaliman kepada istrinya, semena-mena pada anak-anaknya, ataukah itu hubungan seperti atasan dan bawahan atau yang menggaji dengan digaji atau bagaimana begitu. Nah, yang dimaksud dengan pemimpin itu adalah dia adalah sahibu kalimatil akhirah ya. Pemilik kalimat akhir. Kalimat akhir itu keputusan. Mas Ishak. Yang mengetok itu. Keputusan. Pemilik keputusan itu adalah pemimpin. Pemilik keputusan adalah pemimpin. Di dalam organisasi apapun, dalam sekecil apapun itu pasti dibutuhkan adanya pemimpin yang dia punya kewenangan untuk menetapkan keputusannya apa.
Kalau semuanya posisinya sama, tidak ada yang punya kewenangan untuk memutuskan, ya tidak akan bisa jalan, kan gitu kan ya. Pasti harus ada yang kemudian memutuskan. Misalkan ada perselisihan begini, akhir keputusannya apa? Itu harus ada. Pemegang keputusan itu adalah pemimpin. Nah, di dalam rumah tangga ini pemimpin itu adalah suami. Pemilik keputusan terakhir itu adalah suami. Akan tetapi hubungan yang terjadi di antara suami dan istri itu adalah, kalau di dalam Islam itu adalah hubungan suhbah, persahabatan yang hakiki, persahabatan dua orang yang saling menyayangi, saling mencintai, namanya persahabatan. Sehingga di situ bisa jadi ada sebuah diskusi ketika membicarakan mau melakukan apa gitu ya. Di situ ada perbincangan yang mesra, yang hangat, ada perbedaan pendapat biasa. Nanti di situ ada yang meyakinkan, ada yang berusaha menyampaikan argumentasinya. Itu yang terjadi karena mereka adalah sahabat, dua orang sahabat, bukan atasan bawahan, bukan orang yang pemilik perusahaan dengan pegawainya, itu bukan begitu deh. Artinya antara suami dengan istri ini tadi memang harus ada komunikasi. Justru sahabat, mereka tuh sahabat. Namanya sahabat itu ya. Arti dari qawamun ar-rijalu qawamun itu tadi memang merujuknya ke sini tadi, Ustaz. Kalau ar-rijalu qawam itu tadi melekat pada kata qawam itu adalah dia kan penanggung jawab. Itu melekat pada penanggung jawab itu adalah dia memang punya kewenangan untuk memutuskan. Begitu loh. Jadi, tapi sebelum keputusan itu diambil, harus. Nah, dia namanya sahabat baik, gitu kan ya. Dia akan dengarkan, dia akan bicara, dia akan meminta pertimbangan, masukan dan seterusnya. Tapi kalau kemudian tidak ketemu, misalkan begitu, tidak kemudian ngambang terus. Gitu. Tetapi kemudian di situ harus diputuskan, dan siapa pemegang keputusan itu adalah para suami, begitu ya. Jadi yang berikutnya adalah hubungan di antara mereka adalah hubungan persahabatan yang harmonis, yang saling menyayangi dan mencintai. Nah, si pemilik keputusan ini, si nakoda ini itu harus paham apa visi dia, mau kemana kapal ini dibawa, gitu ya. Kapal ini dibawa itu berarti kan tujuan akhir dari perjalanan bahtera keluarganya tadi itu adalah dia mengantarkannya pada ujung paling akhirnya itu adalah pada surga Allah. Berkumpul sekeluarga kembali di surganya Allah. Jadi dia misinya yang itu diarahkan oleh visi besarnya itu adalah berkumpul kembali seluruh keluarga ya, di surganya Allah. Berarti dalam keadaan mendapatkan ridha Allah, dalam kebahagiaan beserta seluruh keluarganya. Karena memang diperintahkan oleh Islam, seorang bapak itu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya kan? Dia itu harus melindungi dirinya, menjaga diri supaya tidak tergelincir jatuh pada neraka, dan dia juga harus melindungi, membawa semua anggota keluarga ABK-nya tadi, anak buah kapal dia tadi itu untuk tidak sampai jatuh pada neraka tapi sampai pada surga. Masya Allah. Itu di sananya gitu ya. Sementara misi dia di perjalanan, sepanjang perjalanan itu adalah dia mendapatkan keberkahan dalam semua perjalanan pernikahannya tadi. Itu kan tadi sudah kita bahas. Nyari berkah. Dan itu cocok bahwa berkah itu hanya didapatkan ketika seseorang atau satu kaum atau satu rumah tangga misalkan itu dibangun atas iman dan takwa kan. Nah, jadi ketika kemudian dia mengarahkan kita punya visi berkumpul lagi di surganya, tidak jatuh kepada nerakanya, dan itu diperintahkan dengan cara membangun rumah tangga ini pertama dengan iman dan mengikuti rambu-rambunya ya, tuntunan syaraknya, maka disitulah akan kita dapatkan keberkahan sepanjang perjalanan. Dan gitu kan ya. Akhirnya jelas gitu. Jadi jelas itu, ini sudah mulailah berjalan itu si kapal ini. Maka di situ itu kemudian bisa jadi akan ketemu dengan macam-macam ujian ya, macam-macam. Ada kalanya dari dalam diri kita, konflik-konflik, orang yang berbeda, keluarga yang berbeda, dibesarkan dengan cara yang berbeda, kayak komunikasi yang ternyata berbeda, begitu kan ya. Mungkin ada perselisihan pendapat, ada kebiasaan menjalani hidup yang juga berbeda, antara naruh anduk di mana, menjemurnya bagaimana, cara masak nasi tadi seperti yang tadi ya, kasus yang di depan tadi saya sampaikan, ternyata berbeda, begitu kan ya. Ada juga ujian itu nanti mungkin datang dari luar ya. Baru berangkat ketemu dengan badai, ketemu dengan serangan perompak misalkan atau apalah macam-macam kan gitu kan ya.
Dan hari ini kalau kemudian kita bicara membangun keluarga di tengah sistem dan peradaban sekuler, kapitalistik, liberalistik seperti hari ini, itu sangat wajar kita itu menemukan ada banyak serangan di dalam rumah tangga tadi. Jangankan sudah berjalan di tengah-tengah. Tadi saya katakan kan ada fenomena jatah mantan. Itu kenapa ada begitu? Itu sebenarnya adalah karena sistem sekuler yang menghilangkan keterikatan kepada syariah atau agama atau wahyu, kemudian mengatur pergaulan semaunya dia, yang hedonis, yang liberal, akhirnya muncullah itu tadi pergaulan yang rusak. Dan itu bahkan kemudian bisa menjadi penghalang bahkan sejak sebelum kapal itu berangkat, Bahtera tadi berangkat, ya kan? Ujian ini, apalagi nanti, di situ ada banyak. Maka yang akan bisa membuat dan memastikan perjalanan itu selamat itu adalah satu, kepemimpinan kuat dari seorang suami tadi. Jadi dia harus paham betul visinya tadi, dia harus pegang betul. Dia harus ngerti rutenya. Rutenya tadi itu kan adalah rambu-rambu yang ditentukan oleh Allah. Maka dia pasti harus menjadi orang yang menguasai betul apa saja sih tuntunan-tuntunan Islam yang berkaitan dengan pernikahan ini. Hak dan kewajiban suami istri, hak orang tua pada anak, hak anak pada orang tua, bagaimana bisa mengatur hubungan mantu dengan mertua, bagaimana ketika kemudian menghadapi istri yang mungkin bangkang, bagaimana kemudian ketika dia kemudian mengalami kesulitan mencari nafkah, itu semua harus diilmui dulu. Bahkan sampai baru nikah pun itu sebenarnya sudah harus mengilmui bagaimana perceraian itu bisa terjadi, gitu loh. Supaya tidak ngawur, bolak-balik, wes tak talak kamu. Dia tidak ngerti bahwa kalimat itu tadi itu bukan main-main, begitu loh. Gara-gara tidak mengilmui. Jadi menikah itu juga termasuk mengilmui tentang hukum-hukum perceraian. Masya Allah. Begitu ya. Supaya tidak jatuh pada ternyata dia sudah menjatuhkan talak. Sebenarnya pada saat itu berarti sudah haram secara tidak sengaja. Dia berhubungan dengan istri, tapi ternyata dia masih menganggap itu enggak, itu kemarin hanya main-main saja, enggak ada. Kemudian dianggap enggak terjadi apa-apa. Nah, iya. Itu kan berarti dia harus paham bahwa dia juga harus benar-benar kontrol dirinya juga bagus untuk tidak mudah menyampaikan segala bermudah-mudah dalam menjatuhkan kata cerai dan seterusnya. Itu yang pertama, jadi kuat ya pimpinan ini. Yang kedua, untuk bisa menjalankan Bahtera ini itu dengan aman, memang kemudian oleh Allah dikasih hak si pemimpin ini supaya nggak direcoki gitu ya dalam perjalanan ini ya. Dia dikasih hak untuk ditaati oleh anak buahnya, termasuk di situ istrinya, anak-anaknya, secara mutlak kecuali satu kondisi. Jadi dia wajib ditaati perintahnya suami itu oleh istri dan anaknya kecuali satu kondisi, yaitu kalau dalam rangka maksiat. Kalau maksiat gak wajib taat. Tapi kalau masih lurus gitu ya, masih mengikuti rutenya, meskipun dia itu si nakoda ini gak terlalu cakap dalam membaca arah angin. Rodok-rodok misalkan sebenarnya kalau mungkin si istrinya ini lebih tahu begitu ya. Harusnya itu kalau mau ke situ itu rute terdekat itu begini gitu ya. Iki suami ini gak pati ngerti, bingungan ya. Munyer-munyer. Kalaupun seperti ini, kalau memang itu masih kemudian dalam rute arah yang menuju ke tujuan yang sama, itu kan bisa berbagi di situ. Si istri punya kelebihan, berikanlah itu kelebihan mengisi tadi untuk membackup. Bisa lewat sini mas, kan begitu kan ya. Bisa disampaikan begini. Ini nanti kalau lihat tanda-tanda awannya begini, kayaknya di sebelah sana akan terjadi badai. Kita lewat sini saja atau bagaimana. Kalau misalkan itu sang istri yang memiliki kemampuan lebih, maka disitulah makna mereka sahabat yang baik, satu sama lain adalah pakaian bagi yang lainnya. Kan begitu. Bukan kemudian wes bojoku iki ternyata untuk hal-hal sifatnya sepele gitu, kemudian menganggapnya sebagai masalah besar dan menjadi alasan untuk mengakhiri perjalanan. Masa suamiku itu tiap jemur anduk, tiap mandi anduknya itu basah-basah taruh di kasur. Saya membaca di sosmed itu juga banyak yang kemudian mengangkat itu sebagai sebuah masalah begitu ya. Hal sepele. Itu maksiat apa enggak? Itu sesuatu yang akan membahayakan perjalanan Bahtera ini untuk akhirnya gagal sampai kepada tujuannya ataukah tidak? Kalau tidak, kalau itu adalah kekurangan, misalkan kekurangan cara berkomunikasinya, suami saya tidak romantis, dia jarang mengingat hari ulang tahun saya atau hari-hari apa, misalnya nggak pernah ngasih bunga, nggak pernah. Kalau kemudian hal itu sifatnya seperti itu, maka berlonggar-longgarlah, maafkanlah. Kalau mau perbaikilah sebagai seorang sahabat satu sama lain yang ingin memperbaiki kualitas, kan begitu kan ya. Biar ngerti bagaimana
kemudian sesuatu yang menyenangkan, itu sebenarnya dibuat oleh mereka sendiri. Jadi di dalam perjalanan itu bagaimana suasana yang terjalin supaya mereka itu Bisa menikmati perjalanan itu, maka itulah kemudian berbicara tentang hal-hal yang sifatnya tambahan, yang mengindahkan. Bagaimana akhirnya kemudian membaguskan layanan kan gitu ya. Jadi Iya. masing-masing itu mencari cara, belajar cari ilmu bagaimana sih berkomunikasi dengan suami supaya nggak salah paham, dengan istri supaya dia merasa sangat disayangi dan diperhatikan. Bagaimana sih meningkatkan layanan suami dan istri, misalkan supaya istri saya senang, saya tak belajar mijeti misalnya begitu, atau yang perempuan belajar masak. Ini bicara hal yang sifatnya bukan prinsip begitu loh. Tapi itu kalau kemudian diperlukan untuk mengindahkan, baru dibicarakan, baru diusahakan setelah hal prinsipnya itu tadi sudah ditetapkan. Oh iya, baiklah. Begitu, kita break dulu ya. Iya. Masya Allah, Dulur Al-Victor. Pernikahan bukan permainan. Tidak gampang untuk membangun pernikahan, harus disertai dengan ilmu, ada visi dan juga ada misi. Ibarat tadi seperti bahtera kapal itu tadi, Masya Allah. Anda harus kuat sebelum kita berangkat pun sudah ada ujian, apalagi ketika itu kita berangkat dalam perjalanan. Oleh karena itu, nanti Anda juga bisa bergabung dengan kita di 081234939390 setelah jeda berikut ini. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Baik, Dulur El Victor, kita akan lanjutkan ngaji kali ini bersama narasumber kita, yakni adalah seorang daiyah, ya, public speaker. Beliau adalah Ustazah Dr. Faiza Roshida, MKTROP, Master Kedokteran Tropis. Baik, kali ini kita akan masuk ke WA ya Ustaz. Ya, kita lanjutkan. Silakan. Ada beberapa pertanyaan dari pendengar. Ada Bu Umi Sedati ya. Assalamualaikum Ustazah. Kalau memberikan setiap keputusan dalam rumah tangga adalah istri, apakah boleh dalam Islam? Juga ini ada lagi 2 pertanyaan Bunda dari pendengar Akhi Yamin Astorojoi mau menanyakan kepada Ustazah, apakah doanya agar mudah dapat jodoh yang soleha? Yang pertama tadi, apakah kalau misalkan istri itu bisa membuat keputusan, apakah itu boleh dalam Islam? Dan yang kedua, doa dapat jodoh. Ya. Jadi kalau masih ada suami, maka pemimpin itu adalah suami, begitu ya. Pemimpin adalah suami. Iya, pemimpin adalah suami. Jadi sahibul kalimatil akhir atau pemegang keputusan itu adalah suami, karena dia pemimpinnya. Tetapi kalau kemudian sang pemimpin ini mewakilkan atau memberikan kesempatan untuk satu perkara misalkan, itu silakan Ibu putuskan wis. Ya, itu berarti keputusan dia adalah pada apa yang kemudian sudah diberikan atau dialihkan oleh sang suami tadi, begitu kan? Jadi misalkan ibunya kemudian, misalkan ini masalah mau menyelenggarakan pernikahan anaknya, gitu ya. Ini mau catering mana, mau baju apa, dan seterusnya. Pada asalnya keputusan itu ada di tangan suami, tetapi ketika kemudian suami menyerahkan itu kepada istrinya, silakan nanti ibu sama anaknya jalan-jalan sendiri, cari sendiri yang menurut ibu baik itu, silakan. Berarti pada saat itu berarti sebenarnya hakikatnya itu sudah jadi keputusan suami juga, gitu loh, gitu. Meskipun kemudian si istri ini tadi, siapa yang membuat keputusan itu istri, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari keputusan suami, karena kan suami yang menetapkan. Boleh, silakan diputuskan sendiri, begitu. Misalkan termasuk rumah ini mau dicat apa, sofanya bagaimana, wis ibu yang milih lah, interior ini mau dibikin apa, silakan. Nah, itu juga seneng-senengnya sampean gitu begitu. Ya. Itu juga sebenarnya keputusan suami, begitu loh. Tidak harus kemudian dia sendiri yang memberikan keputusan akhirnya, begitu. Bahkan bisa jadi nanti kita bisa jadi misalnya begini, kita nyari misalkan ada masalah ya, anaknya tentang anaknya begitu, yang kemudian mereka merasa perlu untuk mengonsultasikannya kepada ahli atau pakar. Nanti keputusan kita ambil sesuai dengan, kita ambil dari arahan dari ahli tadi aja gitu misalkan. Itu kan juga keputusan suami sebenarnya, begitu. Meskipun dibuatnya sesuai dengan arahan dari pakar yang mereka dengarkan gitu, ahli yang mereka dengarkan, begitu. Lalu kalau yang tentang
Doa agar punya jodoh solihah. Ya. Ya, ada di antaranya kalau di Al-Qur'an itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sudah komplit tuh. Kita minta untuk diberikan dari pasangan-pasangan kita. Kalau kita minta diberi dari pasangan-pasangan kita anak-anak yang qurrata a'yun dan menjadi pemimpin orang bertakwa, itu kan berarti ada pasangannya, dapat pasangannya. Wong kita mintanya itu nanti dari pasangan itu lahir anak-anak yang jadi pemimpin orang bertakwa. Berarti kan kita juga sudah minta terkandung di dalamnya itu diberi pasangan kan begitu. Nah, pasangannya itu adalah ibu yang bisa melahirkan anak qurrata a'yun, muttaqina imama. Dan dijanjikan oleh Islam bahwa orang baik itu hanya untuk laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Laki-laki pezina itu untuk para perempuan pezina. Maka kalau pengen kemudian saya punya harapan untuk punya istri solihah gitu ya, ya jadi soleh dulu. Jadi artinya ya jadi soleh dulu. Yang berdoa ini tadi harus soleh dulu. Karena melayakkan diri untuk menjadi suami yang dapat istri solihah. Itu adalah dia harus solih. Harus soleh gitu. terlebih dahulu. Ya. Gitu Mas Ishak. Adakah yang lain atau saya lanjutkan tadi ada satu yang masih tertinggal? Ada satu lagi tadi yang masih belum saya jawab, belum saya terangkan dalam pernikahan tadi ya. Jadi kalau kemudian sering ditanyakan sampai di mana Ustazah kami itu harus memperjuangkan si bahtera tadi ketika menghadapi ujian. Kapan harus tetap berjuang, kapan harus sudah mengakhiri gitu ya, buyar gitu ya. Kemarin ketika pandemi kita mendapati banyak sekali rumah tangga yang kemudian bersepakat untuk mengakhiri perjalanan. Wis dewe-dewe ya biar dewe-dewe karena hanya karena menghadapi situasi ekonomi yang sulit dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa batasannya? Kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak juga mungkin ada yang mendengar gitu ya. Telur Victor semua. Ketika kita paham bahwa pernikahan tadi itu harus sampai di tujuannya yaitu surga Allah. Dan sepanjang perjalanan ini kita harus senantiasa mendapatkan keberkahan supaya terasa nikmatnya perjalanan itu, supaya terasa bertambah kebaikannya dengan cara kita mentaati aturan-aturan dan tuntunan Allah. Rambu-rambu itu kemudian kita ilmui gitu kan ya. Ada program khusus untuk suami, istri dan keluarga itu selalu belajar ngaji supaya ngerti apa dan bagaimana mereka harus menjalani kehidupan selama menaiki bahtera tadi gitu ya. Kalau kemudian itu sudah dilakukan begitu, maka kapan kita itu kemudian mengakhiri? Kapan kita ganti nakoda kalau para istri itu? Ya. Kapan kita harus memutuskan kita keluar dari kapal itu? Gitu. Itu adalah kalau terjadi sesuatu yang memastikan kita nggak akan sampai pada tujuan, atau artinya memastikan kapal kita tadi, bahtera kita tadi tidak sampai pada tujuan, atau kapal tadi kita tidak tahu akan sampai pada tujuan atau tidak, tapi kita pasti bisa jadi mati duluan di dalam kapal itu. Kalau misalnya seperti itu, misalnya begini contohnya ya. Kalau kapal itu atau bahtera tadi tidak akan sampai pada tujuan, itu akan terjadi ketika misalkan sang pemimpin itu telah memutuskan ganti tujuan. Jadi bukan ke surganya Allah visinya. Bahkan dia akan memutus hubungan dengan akhirat, dia akan memutus hubungan dengan Allah, dia akan memutus hubungan dan kedekatan pada Allah. Rumah tangga ini ya sakarap-karap ya, maksiat terserah. Ketika kita ingatkan kemaksiatan, misalnya di situ dia kemudian melakukan banyak kemaksiatan, zina kah, dia khomer kah, dia narkoba kah, dia melakukan korupsi kah, macam-macam begitu ya. Yang kemudian ketika kita ingatkan, karena ini ada kemaksiatan di depan mata kita, ini sahabat kita yang mau kita luruskan, ternyata yang keluar itu adalah sebuah kalimat yang justru menunjukkan bahwa memang dia tidak ingin membawa kapal ini ke sana. Gitu loh. Secara jelas itu. Jelas, misalkan dia LGBT gitu. Dia homoseks. Ada banyak yang sekarang sudah menikah tapi ternyata dia juga punya simpanan yang lain gitu ya. Pasangan gayanya. Ketika kemudian diingatkan sak karep-karepku gitu misalnya. Sak karep-karepku wong maksiat bae bon rokok kan aku dhewe. Misalkan begitu. Padahal dia ini nakoda kapal itu. Gitu loh. Nah, kalau seperti ini, Mas, bagaimana kita bisa sampai di surga? Siapa sih yang kepingin sampai nang surga itu? Surga neraka belum tentu ada, gitu kan? Misalnya kalimat itu seperti itu kan berarti melepaskan perjalanan kapal ini dari keterikatan dia kepada visi tadi, yaitu keimanan dia dan juga ketaatan pada syariah. Kalau itu kemudian secara jelas disampaikan, itu kan berarti si nakoda kapal merubah haluan, sudah merubah tujuan.
Ya Allah. Ya kan, nggak pindah ke sana tapi budalan rokok ini. Lah kalau seperti itu Ya, boleh untuk mengakhiri ya. boleh untuk kemudian berpikir untuk pindah kapal, pindah nakoda. Atau kalau yang lain, misalkan ketika kita ada di dalam kapal itu ternyata misalkan suami itu melakukan, misalkan ini ya, ini contohnya misalkan suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang itu membahayakan nyawanya. Lah kalau kemudian tiap hari dia di kapal itu juga bisa berpeluang mati sebelum sampai gitu ya. Itu kan juga menjadi sebuah keharaman begitu loh. Menjatuhkan diri pada dharor dan menjatuhkan orang yang pada dharor itu juga haram. Kalau kemudian dipastikan tetap bertahan di dalam kapal itu tapi bisa jadi cacat, bisa jadi mati begitu ya. Yang mati konyol karena ini bertahan dengan seorang psikopat misalkan, itu juga bisa menjadi sebuah alasan untuk mengakhiri begitu loh. Pindah nakoda. Kalau kemudian bagaimana kalau kemudian saya memilih untuk bertahan? Kalau mau memilih bertahan berarti masih tetap berlaku yang namanya kewajiban sebagai seorang istri tadi. Seorang kepala negara tadi, kepala rumah tangga tadi juga masih punya hak sebagai pemimpinnya. Wajib ditaati kalau selama dalam kebenaran. Tidak wajib ditaati hanya ketika maksiat. Jadi kalau misalkan di situ dia minta dilayani, hanya suami minta dibikinkan makanan minuman, itu kan hukumnya mubah. Maka wajib taat. Tapi kalau kemudian kita menjadi kesulitan dan merasa berat untuk melakukan kewajiban tadi gara-gara itu tadi, maka kan jatuhnya malah jadi maksiat si ibu ini, si istri ini tadi. Perceraian bisa menjadi jalan yang diambil kalau itu semakin memudahkan masing-masing pihak untuk lebih taat pada Allah. Masya Allah. Kalau malah bertahan tapi malah maksiat kabeh, itu berarti sebuah pertanda untuk tidak ini ya, nggak perlu diteruskan begitu. Iya, artinya kedua ini tadi dari mengakhiri pernikahan itu memang kalau sudah ikhtiar, kalau sudah usaha itu sudah mentok tidak bisa, akhirnya ada keputusan boleh saja untuk meninggalkan dari nakoda tersebut ya. Iya, jadi jangan, yang saya ingin nasihatkan itu, jangan masalah-masalah remeh yang kemudian dijadikan sebagai alasan gitu loh. Kalau masalahnya istri saya itu gak pernah enak loh, itu kan gak dosa deh itu. Gak dosa gitu loh. Jadi kalau yang seperti itu berlonggar-longgarlah. Istri saya itu tidak bisa berhias. Itu juga bukan sesuatu yang kemudian bisa membuat perjalanan ini menjadi melenceng kan begitu kan ya. Termasuk kalau suaminya tadi itu ya naruh anduk basah, lali koset atau apa ya. Seperti itu juga jangan dijadikan sebagai alasan mengakhiri pernikahan begitu loh. Begitu ya, saya kira ini mohon maaf ini sudah habis kayaknya waktunya ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi modal untuk menguatkan kita semua dan pernikahan kita tidak lagi menjadikan yang main-main. Semoga Allah berkahi pernikahan kita semua, sahabat, dulur, ekvitor sekalian dan yang menyimak semua perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga dari pernikahan kita yang barokah itu Allah lahirkan generasi-generasi muda Islam yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.